analisa mingguan dari iTech ID. Jadi teman-teman semuanya, kita coba melakukan analisis terkait dengan perkembangan IHSG untuk mingguan dari website sis.itech.id. Kita kemarin melihat bahwasannya IHSG sudah mulai terjadi penguatan, dan termasuk juga dari USD dan rupiahnya itu juga sudah turun lagi menjadi 17 ribuan, yang sebelumnya sempat 3 hari kita di 18 ribuan. Dan kalau dilihat dari sektoral, sektor yang mendominasi kenaikan itu mulai ditopang dari banking ya. Mungkin kita coba lihat di mingguan. Oke, jadi ditopang oleh banking, sektor mining secara bulanan coba. Oke, banking ya, dari banking dan energi. Nah, dari kinerja sektoral ini kita bisa melihat bahwasannya dalam chart rotasi itu kelihatan ya, banking masih mendominasi, berada di dalam leading sektor, energi, kesehatan. Nah, kalau dilihat dari 15 daripada emiten terbaiknya itu ada UNTR kalau dari sektor energi, dan juga mining ya, ada UNTR, terus juga ada Adaro, SGER, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa yang masuk ke dalam leading sektor. Di sini kita bisa lihat juga dari sektor energi misalkan. Ini ada SGER, terus juga yang sudah sangat tinggi kenaikannya itu kayak Toba, terus juga dari sektor mining dalam bulanannya malah masih belum ya. Cuman dari perbankan yang selama ini menopang IHSG, jadi kalau kita lihat nih ada bank-bank kecil yang memang sangat kencang lajunya. Ada Bank Neo, Bank Syariah Indonesia, Bank Jago, ini lumayan besar. Kalau dilihat dalam 1 bulan Bank Jago ini sudah kenaikannya sudah 40% ya, jadi lumayan tinggi nih kenaikannya. Ada yang kenaikannya masih sedikit melambat ya, contoh kayak Bank Syariah Indonesia. Terus juga yang coba kita lihat teknikalnya yang uptrend ya, ada Bank Arto nih tadi udah, BBYB, BDMN masih kurang. Nah, mungkin kita nanti fokusnya di bagian atas ini, BBYB, BRIS, Arto, Agro, BBTN, dan bank-bank besar nih juga sudah mulai ada gejala untuk mulai reversal. Oke, itu dari perbankan, termasuk juga tadi kalau dari sektoral yang mendukung untuk mingguan aja coba ya. Nah, ini selain perbankan ada properti yang secara mingguan itu juga masih ditopang oleh sektornya yang bagus ya. Jadi kalau properti nah, ini ada beberapa yang sudah mulai kelihatan juga mulai ada reversal. Ada
Pakuwon, SMRA. Nanti akan kita lihat secara detail di dalam chart. Nah, kita sekarang coba menganalisis terkait dengan indeksnya sendiri ya. Jadi teman-teman kalau dilihat dari indeks itu, kita sebenarnya sekarang mau masuk ke dalam area resistance trendline. Jadi kalau dilihat di sini ada likuidasi yang mungkin nanti akan diuji. Jadi potensi nanti bisa saja IHSG-nya masih break sedikit, terus selanjutnya akan kembali menguji ke support ya, karena ini masih belum ada konfirmasi apakah IHSG-nya akan kembali bullish atau tidak. Nah, terus juga dari sektor perbankan tadi yang mendominasi kenaikan daripada IHSG-nya sendiri, itu sama kayak composite index ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada resisten yang memang akan nanti diuji oleh sektor perbankan dan juga emiten di dalamnya. Nah, setelah diuji kayaknya dia akan ngambil supply di sini, dan kemungkinan besar kalau kurang kuat nanti akan balik ke area di sini. Jadi memang untuk minggu depan masih ada potensi nih, masih ada jarak kenaikan yang bisa 1 minggu untuk teman-teman lihat kembali. Nah, ini gambaran dari mingguannya, sudah breakout juga dan nanti kemungkinan akan ke sini. Jadi untuk sektor perbankan sendiri ini masih bagus ya secara teknikalnya. Nah, tadi kita udah tahu kira-kira sektor perbankan yang bank kecilnya. Nah, contoh kayak misalkan tadi ya ada BBYB yang kalau dilihat dari chartnya, ini BBYB sudah breakout kemarin, Bank Neo Commerce ini sudah breakout. Jadi kalau dilihat dari sinyalnya itu breakoutnya sebenarnya di minggu pertama bulan Juli. Ini sudah ada sinyal atas dan bawah kalau teman lihat di sini. Volumenya juga udah mulai ditambah ya. Jadi bandar kayaknya udah mulai coba untuk gerakin dari sisi harga untuk BBYB. Jadi teman-teman nanti bisa entry kalau dilihat di dalam chart itu ada nilai 50% dari kenaikan atas bawah. Jadi teman-teman bisa watchlist nanti di sekitar 228 234. Ini area yang nanti akan diuji ya. Tapi kalau untuk scalping ini masih ada target di 161% sama 261. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan trading stylenya. Kalau mau scalping berarti ada area entry di bawah 254 dan targetnya nanti di 286. Nah, kalau untuk swing mungkin menunggu koreksi ya, menunggu koreksi di sekitar 228, 234 dan 210 di area itu. Ini bagus yang untuk secara teknikal ya, Bank Neo. Kalau yang Arto tadi kayaknya sudah break dan juga ketinggian ya. Sekarang udah di 2618. Ini udah kena target pertama. Jadi harusnya kita tunggu koreksi dulu, karena di sini juga volumenya mulai kelihatan ya, mulai menurun. Dan dia udah terbang dari area yang memang kita tunggu untuk entry. Coba kita lihat satu lagi yang Breeze, ini juga udah breakout
sinyal ya breakout, tapi memang breakoutnya dalam time frame daily yang memang kondisinya masih downtrend ya. Jadi masih besar resikonya kalau misalkan dimanfaatkan untuk swing terlalu lama, untuk investasi terlalu lama. Nah, tadi sektor lain yang kita lihat dari kinerja mingguan selain banking ada energi ya. Energi mungkin kalau kita lihat dari energi ada mungkin ini ya, Harum, Toba, SGR. Oke, Harum memang kita agak telat kalau entry sekarang karena udah di area resisten. Mungkin nunggu konfirmasi bahwasannya ini akan di break atau tidak, tapi secara sektoral ini masih kuat, volumenya juga masih kecil ya. Harum, Toba ini udah breakout dan mungkin area entry-nya sama kayak tadi. Kalau untuk swing di sekitar 380, jadi di area 50% ini untuk swing, atau di 370. Jadi teman-teman nanti tinggal menunggu ada koreksi. Area yang di break ini juga bisa dijadikan sebagai area entry ya, karena ini ada breaker block di sini, jadi sekitar 434 ke bawah. Jadi di situ area base entry untuk Toba. Jadi silahkan nanti dimanfaatkan koreksinya untuk mendapatkan area entry terbaik. Ya, Toba lumayan bagus. Selain Harum itu ada Indika, mungkin Indika juga sedang menguji ya area resisten dan kurang layak kalau misalkan kita entry saat ini. UNTR udah terlalu tinggi juga untuk di entry, dan ini udah masuk ke area resistannya juga. Ada area supply di sini. Ini ada konsolidasi harga yang menjadi area resisten, sehingga potensi kita entry itu udah terlalu tinggi resikonya. Sedangkan sinyalnya munculnya di sini ya. Kalau untuk UNTR ada dua sinyal yang muncul untuk buy, dan di sini ada golden cross-nya juga untuk sudah mulai ada reversal. Jadi itu teman-teman gambaran dari analisa mulai IHSG-nya sampai di sektor, baik itu daily maupun weekly maupun monthly. Jadi nanti silahkan dicek kembali, dimanfaatkan portal itech.id, dan ini bisa diakses di dalam menu ini ya. Ini semuanya sudah tersedia di dalam menu. Nanti silahkan dieksplor, dan mungkin dari sini juga dapat beberapa insight yang lain kalau misalkan teman-teman sedang melakukan screening dan mencari kira-kira emiten apa yang bagus untuk di entry di Senin depan. Mungkin demikian analisa mingguan dari iTech ID.